Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di video pembelajaran. Kali ini saya akan menerangkan tentang aswaja. Kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang TIK ya. Jadi untuk pelajaran TIK sama aswaja ini dipakai selang-seling. TIK nanti materi TIK atau video pembelajaran TIK, kemudian minggu depannya diberi penilaian harian, kemudian minggu depannya lagi atau sekarang berarti waktunya aswaja atau KN-1. Nah, nanti minggu depan kalian harus siap-siap mengerjakan penilaian harian aswaja atau KN-1. Nah, anak-anak, kali ini aswaja kelas 5 yang kita pelajari adalah bab 2, yaitu tentang Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, siapa Kiai Abdul Wahab Hasbullah, anak-anak? Nah, nanti kalian akan tahu setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, baiklah anak-anak, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu 1.2, meyakini bahwa ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua 2.2 adalah meneladani sikap moderat dan percaya diri dalam dakwah Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Kemudian untuk kompetensi KI 3 atau kompetensi pengetahuan yaitu memahami biografi dan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Untuk kompetensi keterampilannya 4.2 adalah menceritakan biografi dan keteladanan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, itu anak-anak ya kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan setelah melihat atau menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, untuk materinya anak-anak, untuk materi yang akan saya terangkan nanti di video pembelajaran ini, yang pertama yaitu riwayat hidup Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di kalangan ulama pesantren. Kemudian yang ketiga yaitu peran Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat adalah perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Baiklah anak-anak, kita mulai yaitu riwayat hidup Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada bulan Maret tahun 1888 di Tambak Beras. Di mana Tambak Beras itu anak-anak ya Tambak Beras itu adalah di daerah Jombang. Di Jombang itu ada sebuah pesantren yang terkenal yang bernama Pesantren Tambak Beras. Nah, disitulah Kiai Haji Wahab Hasbullah dilahirkan. Kiai Haji Wahab Hasbullah itu adalah anak dari Kiai Haji Abdul Wahab, atau maaf adalah anak dari Kiai Hasbullah, merupakan cicit dari atau cucu dari Kiai Haji Kiai Syihab, atau Kiai Syihab adalah pendiri pesantren Tambak Beras. Nah, anak-anak, ada cerita bahwa pesantren Tambak Beras itu tidak sembarangan yang mendirikan. Pesantren Tambak Beras itu yang mendirikan adalah prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro, ketika Pangeran Diponegoro berhasil diperdaya atau ditipu sama Belanda, kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, itu anak atau prajurit-prajuritnya, anak buahnya atau prajurit-prajuritnya itu menyebar untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Nah, salah satunya adalah Kiai Syihab ini ya, karena Pangeran Diponegoro itu dulu kiai. Jadi prajurit-prajuritnya juga santri-santrinya dan juga kiai-kiai. Kemudian menyebar, akhirnya sampailah di daerah Jombang, dari Jawa Tengah sampai ke daerah Jombang.
Nah, di daerah yang namanya Tambak Beras itulah kemudian mendidik atau mendirikan pesantren untuk yang awalnya adalah untuk mendidik keluarganya. Jadi waktu itu meninggalkan Jawa Tengah bersama dengan keluarganya menuju ke daerah Jombang tadi ya, ke daerah Tambak Beras. Nah, di situ kemudian mendirikan pesantren untuk mendidik para keluarganya dengan didikan apa? Dengan yang pertama adalah didikan supaya keimanannya sangat kuat sehingga tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah. Ya, sehingga tidak sampai dipengaruhi oleh penjajah. Dalam hal ini adalah Belanda yang beragama Kristen ya, tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah dididik dengan didikan cinta tanah air. Ya, makanya ya anak-anak, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengarang sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu Yalal Waton ya. Isinya Yalal Waton itu adalah tentang kecintaan kita terhadap tanah air atau rasa patriotisme, rasa nasionalisme. Itu jadi tidak heran. Kenapa? Karena dari ayah-ayahnya, dari kakek-kakeknya itu adalah para pejuang-pejuang yang bertujuan untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Nah, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini awalnya belajar di pesantrennya sejak usia 7 tahun, di bawah bimbingan ayahnya selama 6 tahun. Jadi usianya masih 7 tahun, diajari sama ayahnya sendiri di pesantren Tambak Beras selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan selama 20 tahun belajar di beberapa pondok pesantren yang kala itu baik di sekitar di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Di antaranya adalah di Langitan Toban, Mojosari Nganjuk, Ponpes Tawangsari, Sepanjang, Kademangan Bangkalan, Ponpes Brenggahan Kediri, dan Ponpes Tebu Ireng Jombang. Dan juga kemudian dilanjutkan berguru ke Mekah. Jadi tidak hanya ke pesantren-pesantren di Indonesia saja belajarnya, tetapi juga ke Mekah. Nah, berapa tahun di Mekah? Selama 5 tahun di Tanah Suci Mekah. Pada tahun 1914 Kiai Abdul Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia dan menikah dengan Maimunah, putra dari Kiai Musa Kerdi Kertopaten, Surabaya. Nah, kemudian riwayat hidup yang berikutnya yaitu setelah sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1947, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama sampai wafat pada tanggal 29 Desember 1971 bertepatan dengan 12 Zulqaidah tahun 1319 Hijriah. Kiai Haji Ahmad Abdul Wahab Hasbullah kemudian dimakamkan di Tambak Beras, Jombang, di tanah kelahirannya, di pondok pesantren tempat kelahirannya, yaitu Tambak Beras, Jombang. Nah, berikutnya yaitu kedudukan Kiai Haji Wahab Hasbullah di kalangan ulama pesantren. Sejak tahun 1924, Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah menyelenggarakan kursus-kursus agama yang diikuti oleh para calon kiai. Ya, jadi salah satu penggerak dari ulama-ulama atau para kiai di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur, itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan apa? Menyelenggarakan kursus-kursus agama yang diikuti oleh para calon kiai. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga giat dalam Islam Study Club atau organisasi yang didirikan Dr. Sutomo. Nah, kalian sudah tahu ya, Dr. Sutomo itu pendiri gerakan organisasi yang pertama kali, yaitu organisasi Budi Utomo, yang sekarang yang disebut sebagai organisasi pelopor kebangkitan Indonesia dalam melawan penjajah. Kalau dulunya penjajah itu dilawan dengan senjata, tapi ternyata masih kalah. Akhirnya kemudian para tokoh-tokoh ini, salah satunya Dr. Sutomo ini, kemudian membentuk organisasi-organisasi untuk yang bertujuan apa? Yang bertujuan
yaitu mendidik masyarakat Indonesia supaya menjadi pintar dan bisa bersatu untuk melawan penjajah dan mengusir penjajah. Nah, itu juga sama pemikiran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah juga seperti itu. Makanya kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah giat dan aktif dalam organisasi yang juga didirikan oleh Bung Tomo, yaitu Islam Study Club. Nah, Islam Study Club ini berfungsi untuk menggalang pertemuan untuk umat Islam dan kaum nasionalis. Siapa kaum nasionalis? Kaum nasionalis adalah para pemikir-pemikir Indonesia, para pemuda-pemuda yang membentuk organisasi-organisasi untuk berjuang melawan penjajah Belanda, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk pendidikan dan politik ya, tapi tidak berdasarkan keagamaan. Nah, seperti Budi Utomo ya, kemudian beberapa ini yang lain ya, beberapa organisasi yang lain. Nah, itu dipertemukan atau disatukan dalam wadah yang disebut dengan Islam Study Club. Kemudian berikutnya itu melopori berdirinya kelompok diskusi Taswirul Afkar pada tahun 1914. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah melopori berdirinya Taswirul Afkar atau kelompok diskusi ya. Kelompok ini kemudian membentuk kelompok kerja yang disebut Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Nah, berikutnya dari Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama kelompok Taswirul Afkar, kemudian berikutnya yaitu mendirikan lembaga pendidikan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perjuangannya kali ini pada waktu itu, pada setelah tahun 1900-an, itu beralih perjuangan bukan lagi menggunakan senjata, karena sudah banyak sekali pejuang-pejuang kita merebut kemerdekaan dengan senjata ternyata masih gagal. Di antaranya yaitu Pangeran Diponegoro tersebut. Di antaranya Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian akhirnya berubah perjuangannya yaitu dengan apa? Dengan cara mendidik, dengan cara pendidikan. Dengan mendirikan lembaga pendidikan. Nah, begitu pula Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Nah, lembaga-lembaga tersebut diantaranya yaitu yang pertama Nahdlatul Wathon yang didirikan di Surabaya, kemudian Farul Wathon yang didirikan di Gresik, kemudian Hidayatul Wathon yang didirikan di Jombang, kemudian Ahul Wathon didirikan di Semarang, dan Ahlul Wathon didirikan di Wonokromo, Surabaya juga. Nah, dari situ dapat dilihat ya, akhirnya itu waton. Waton itu apa? Tanah air. Nah, itu bukti bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah begitu cinta pada tanah air kita ini. Kemudian berikutnya untuk membangun ekonomi umat pada tahun 1918, beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan yang disebut dengan Syirqah Inan Murobahat Nahdlatut Tujar. Nah, kemudian berikutnya yaitu peran Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah dalam pendirian NU. Nah, sebenarnya ya anak-anak, apa perannya? Sangat besar sekali ya anak-anak. Sebenarnya yang berperan paling besar dalam pendirian NU adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, pertama-tama Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi NU, disampaikan kepada kiai atau guru beliau yang bernama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1924. Tetapi kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak segera menerima usul tersebut. Nah, tentunya para ulama dulu tidak langsung berusaha-berusuh membuat organisasi, tetapi organisasi itu harus difikirkan dulu, diistikharoi dan sebagainya, apakah organisasi ini nanti membawa kebaikan apa tidak, khususnya bagi umat Islam di Indonesia atau khususnya bagi bangsa Indonesia. Nah, barulah usul tersebut dijawab oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1926. Nah, selanjutnya Kiai Haji Wahab Hasbullah segera mengundang para ulama untuk bermusyawarah.
dalam permusyawarah tersebut dilaksanakan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926. Nah, pada pertemuan itulah kemudian disepakati lahirlah yang disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian ditunjuklah pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena ulama-ulama yang pada saat itu berkumpul itu adalah para murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga tanpa persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mungkin Nahdlatul Ulama bisa berdiri. Nah, setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan persetujuannya, maka barulah didirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu pada tanggal 31 Januari 1926. Sekarang tanggal 31 Januari dianggap atau dijadikan sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama. Nah, berikutnya yaitu perjuangan Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Yang pertama tadi ya, untuk dalam pergerakan nasional, yang pertama itu mendirikan sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah Nahdlatul Wathon atau berarti kebangkitan tanah air ya. Kemudian banyak lagi ya, semuanya berakhiran waton, semuanya berakhiran tanah air. Itu bukti bahwa rasa cinta Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kepada tanah air Indonesia ini. Dan itu juga bukti bahwa perjuangan beliau melalui pendidikan. Kemudian berikutnya itu mendirikan MIAI atau Masyarakat Islam ala Indonesia. Nah, Masyarakat Islam ala Indonesia ini adalah kumpulan dari beberapa partai politik dan juga lembaga non politik yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk menyatukan satu tujuan partai-partai politik dan lembaga non politik Islam untuk mencapai apa satu tujuan, yaitu berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah juga tercatat mendirikan sebagai salah satu pendiri Sarekat Islam. Dari kalau Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kemudian berikutnya berkembang menjadi Sarekat Islam. Nah, salah satu pendirinya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan Kiai Haji Wahab Hasbullah turut serta dalam proses lahirnya fatwa resolusi jihad yang sangat terkenal, di mana fatwa resolusi hari terjadinya fatwa resolusi jihad itu dipakai sebagai hari santri yang beberapa waktu lalu diperingati ya. Yang kemudian dari resolusi jihad ini menjadi pemantik pertempuran heroik 10 November 1945 ya di Surabaya yang sangat terkenal itu, yang kemudian sekarang diperingati menjadi hari pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Nah, kemarin ya kemarin diperingati sebagai hari pahlawan 10 November. Nah, itu ya anak-anak perjuangan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Di samping bukan hanya berhenti setelah 10 November anak-anak. Jadi setelah 10 November itu masih juga melakukan perlawanan rakyat Indonesia itu dengan cara bergerilya. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah salah satunya adalah merupakan salah satu pendiri juga Laskar Saifullah, Laskar Hizbullah ya. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi pasukan Siliwangi, yang kemudian menjadi pasukan yang kemudian menjadi salah satu bagian dari Tentara Nasional Indonesia, yang berikutnya akhirnya menjadi yang biasa disebut dengan Pangdam Brawijaya. Nah, itu sebenarnya yang mendirikan para kiai. Di antaranya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Tapi memang setelah berhasil
mengusir penjajah Belanda, kemudian para kiai kembali lagi ke pesantrennya untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang kiai, yaitu mendidik masyarakat Indonesia. Nah, itu ya anak-anak sedikit tentang perjalanan perjuangan dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah, semoga kalian bisa mengerti dan meneladani tokoh Kiai Haji Wahab Hasbullah, bahwa kita mempunyai tokoh sehebat Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Tokoh yang tidak hanya berjuang untuk Islam, tetapi berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran Aswaja kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.